ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita ada di pertemuan akhir di malam hari ini. Jadi kita akan menyelesaikan proyek IoT yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Eh, jadi ini adalah proyek yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian yang selanjutnya kita ingin melakukan prediksi ya. Saya coba untuk melakukan prediksi terkait dengan data-data yang telah tersimpan di dalam database. Nah, jadi di dalam machine learning, di dalam machine learning itu ada beberapa sub di sana ya. Jadi ada machine learning untuk melakukan yang namanya klasifikasi, clustering ya, dan regresi ya, prediksi. Nah, jadi yang selanjutnya nanti akan kita gunakan di sini adalah fungsi prediksi ya, klasifikasi, clustering, prediction. Dia ada beberapa fungsi utama di dalam machine learning ya. Jadi di machine learning itu ada fungsi klasifikasi, fungsi regresi, fungsi prediksi, dan fungsi cluster. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa aplikasi daripada machine learning. Jadi yang pertama ini adalah untuk melakukan rekomendasi ya, untuk memberikan rekomendasi terkait dengan eh, perilaku dari seorang pengguna ya. Misalkan contohnya kita biasa mengunjungi YouTube ya. Kemudian machine learning yang ada pada layanan YouTube selanjutnya nanti akan memberikan rekomendasi rekomendasi tontonan yang bisa kita lihat gitu ya, bisa kita nonton berdasarkan machine learning yang diterapkan oleh sistem YouTube. Jadi sistem YouTube mempelajari seperti apa sih pola video yang sering kita nonton. Nah, dia nanti akan merekomendasikan yang relate gitu, yang berhubungan dengan apa yang telah kita nonton pada waktu sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada klasifikasi. Kalau klasifikasi ini untuk mengelompokkan, menentukan apakah sebuah data itu masuk ke dalam suatu kategori tertentu ya. Misalkan contohnya untuk mengklasifikasi jenis hewan ya. Nah, jadi kita bisa memberikan gambar input berupa citra, image, kemudian selanjutnya machine learning nanti akan mengklasifikasi jenis hewan tersebut ya. Apakah dia masuk ke dalam kategori eh, hewan anjing atau kucing atau kambing dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi klasifikasi ya. Nah, jadi tentu saja untuk bisa melakukan klasifikasi tentu sistem harus punya pengetahuan. Dia harus belajar dari data sehingga dengan begitu dia punya pengetahuan untuk bisa mengklasifikasi sebuah informasi ya, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki gitu kan. Nah, kemudian ini ada fungsi prediksi. Jadi, fungsi prediksi di sini untuk memperkirakan gitu, mempredik gitu. Misalkan contohnya untuk memprediksi curah hujan. Kita punya data suhu, punya data cuaca, punya data kelembapan, kemudian dari sana kita coba untuk memprediksi apa yang selanjutnya nanti akan
terjadi ke depan. Apakah akan terjadi hujan atau tidak hujan, dan lain sebagainya. Nah, jadi berdasarkan proyek yang kita buat, kalau kita lihat modelnya, ini seperti model rentet waktu ya. Ini data rentet waktu. Jadi yang dimaksud dengan data rentet waktu di situ adalah data yang eh, menggambarkan suatu timeline. Nah, jadi contohnya di sini ID 673, nilai nilainya itu adalah 212 cm. Data 676 212,9. Nah, kita bisa lihat untuk data, eh, jadi kita bisa kelompokkan menjadi variabel X dan variabel Y ya. Jadi bisa kita lihat nilai 673 terhadap nilai ultrasonik itu adalah 212. Kita coba pelajari polanya. Nah, dari sini bisa kebaca polanya ya. Jadi seiring berjalannya waktu, ya, dengan bertambahnya nilai, maka nilai sensor juga mengalami yang namanya peningkatan gitu ya, mengalami kenaikan ya. Jadi ini udah ada data yang dihapus, makanya lompat dia ya. Dari 673 dia langsung lompat 676, 678. Berarti ada yang data yang dihapus, tapi itu tidak begitu berpengaruh gitu, karena kita masih bisa membaca pola datanya gitu, eh, secara kasat mata gitu. Nah, namun tentu saja akan muncul permasalahan ketika jumlah datanya itu sangat banyak. Jadi ketika jumlah datanya itu sangat banyak, tentu saja kita butuh sebuah mekanisme, suatu pola algoritma untuk bisa mempelajari daripada pola data tersebut, gitu. Kita bisa tahu polanya, apakah terjadi kenaikan atau mungkin terjadi penurunan, atau mungkin datanya bisa saja naik turun pada interval waktu tertentu gitu kan. Jadi dengan fungsi machine learning khususnya untuk prediksi, maka kita bisa mengetahui pola data, dan kita selanjutnya bisa memprediksi berapa selanjutnya data yang akan keluar, misalkan di menit berikutnya. Jadi kita bisa tambahkan atribut baru, ya, kita bisa buat atribut baru untuk waktu, dan kita bisa itu untuk variabel X-nya, ya, variabel waktu adalah X, dan variabel nilai daripada sensornya itu adalah Y. Jadi kita bisa buka projectnya di sini. Jadi saya pakai, jadi kita bisa dengan menggunakan virtual AI. Jadi di sini, ya, halo, 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 Halo Pak, ya, bunyi Pak, halo, tapi kecil suaranya Pak ya. halo, 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 Ya halo. masuk Pak. Halo masuk, cuman kecil suaranya Mas. Oke, udah bisa saya lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Jadi kita bisa prediksi dengan, jadi ini kita perlu melakukan perubahan dulu dari sisi tabelnya, karena di tabel ini nanti kita akan menambahkan waktu. Jadi setiap ada data sensor yang dikirim, maka kita ambil waktunya, timestamp-nya, kapan data sensor itu dikirim. Kita coba login dulu.
Jadi dulu. Nah, jadi kita minta AI untuk memperbarui tabelnya. Perbaruilah untuk kita bisa ambil ininya dulu, desain tabel yang ada di proyek kita sebelumnya. Oh, sebentar ini masih loading. Nah, ini saya kirim ke email untuk kode OTP-nya. Nah, saya masukkan ke saya masuk di hosting, ya di manage, login panel. Nah, kemudian di sini saya tinggal pilih untuk database-nya ya, PHP ya. Nah, jadi kita perlu menstrukturisasi gitu ya. Kita perlu mendesain ulang, kita perlu menambahkan atribut baru, yaitu dalam hal ini adalah waktu gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat strukturnya, model eh, struktur ya. Oh, ini bisa kita tambahkan. eh, jadi dari sini ini udah benar auto increment. Nah, jadi tambahkan atribut waktu, timestamp ya. Hmm. Jadi nanti akan dibuatkan query-nya untuk menambahkan daripada atribut waktu. Nah, ini kita tinggal copy, koreksi. Ini on update. Ini kita copy dulu. Nah, di sini tinggal kita tambahkan query-nya. eh Query ini. Edit. Nah, ini. Terus saya go. Nah, oke, jadi nama tabelnya, nama tabelnya di situ adalah tabel TBL sensor ultrasonic. Oke, sudah berhasil. Nah, kita lihat strukturnya sekarang seperti ini. Kemudian eh, selanjutnya, jadi kapan ini kita hilangkan aja nih, karena kita nggak perlu update. Ah,
Nah, jadi cukup tiga saja. Kapan data itu dikirim ya? Kapan data itu dikirim? Nah, kemudian kemudian jadi query insertnya nanti akan seperti ini. Berarti dari desain tabel yang telah kita buat itu kita perbarui. Datanya kita bisa kosongin aja dulu. Jadi sekarang kita sudah punya tiga atribut. Nah ini, jadi bisa lihat nanti formatnya akan seperti ini. Jadi ada waktunya. Jadi kita prediksi nanti berdasarkan waktu ya. Jadi berapa nilai sensor terhadap waktu ya. Nah, ini bisa kita sebentar. Ini saya perbarui di code-nya. Di code-nya saya perbarui di file manager. Terus kita cari untuk public HTML-nya. Nah, jadi di sini nanti kita minta AI untuk memperbarui semua code yang ada. Ah, ah. Jadi contoh query-nya tadi untuk contoh query insert-nya tadi seperti ini. Set SQL. Kita coba untuk query insert-nya, insert, ini. Ah, jadi yang akan diinsert itu adalah ID, nilai ultrasonic dan create at ya. Jadi kapan eh, data itu dikirim. Nah, jadi kalau saya coba eh, untuk query delete, untuk query delete nggak ada masalah. Coba kita cek ke query edit. Nah, coba kita minta eh, berikan contoh query insertnya gitu ya. Uts, uts. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini eh, waktu yang nanti akan dikirim. Nah, ini kita perbaiki. eh buatlah buatlah untuk create ad-nya dilakukan secara otomatis dari sisi coding PHP. Jadi dia nanti
setiap ada data baru masuk, dia nanti akan generate waktunya, kapan data itu dikirim. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu merubah dari sisi Arduino-nya ya. Ya, kita tidak perlu rubah dari sisi Arduino-nya. Eh, oh, default current timestamp ya. Berarti di sini ya, berarti ini yang kelupaan ya. Current timestamp ya. Jadi dia tidak perlu di-insert dia. Dia tidak perlu di-insert. Dia tidak perlu di-insert karena dia nanti akan di-generate otomatis gitu ketika ada data masuk. Nah, jadi ini saya perbarui. Sini saya perbarui set. eh oh, sebentar. Bukan di sini ya. Di sini, di struktur. Replace SQL. Oh, ini saya jadi ditambahkan timestamp ya. Jadi ditambahkan timestamp. Itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, dia timestamp ya. Jadi tiap kali insert data dia nanti akan mengenerate waktu otomatis. Ini kita bisa kosongin dulu untuk data-datanya. Jadi kita tidak perlu merubah coding dari sisi Arduino-nya. Kita hanya akan bermain dari sisi tabelnya saja. Nah, ini jadi kosong, sekarang kosong. Sekarang kita buat untuk query-nya. Ini saya cek dulu semua. Sebentar. Buatlah, buatlah query, buatlah query insertnya gitu ya. Ini hapus. Nah, ah, buatlah query insertnya ya. Jadi kita tinggal minta AI untuk membuatkan query insert. Jadi nanti dia akan, oke. Jadi yang kita insert cukup nilai ultrasonic saja. Jadi untuk ID ultrasonic dan timestamp itu nanti akan di generate secara otomatis. Jadi query-nya tidak berubah seharusnya. Kita coba insert, kita coba insert belajar IoT online slash insert nilai ultrasonic 200. Kita coba refresh, browse. Itu. Jadi udah masuk 683 200. Ini waktu data itu diinsert gitu ya. Jadi misalkan kalau saya insert lagi 450, 450 ya. Begitupun juga dari sisi tampilannya nanti dia akan
ngisi sendiri. Nah, itu. Kita tinggal merubah saja dari indeksnya ya. Jadi dari halaman indeksnya ini kita minta untuk ditambahkan query untuk melakukan pengambilan data waktu. Ah, eh, perbaiki tambahkan query untuk melakukan pengambilan data waktu dan tampilkan di dalam tabel. Nah, kita coba copy, saya copy, saya masuk lagi dari ini indeks ya, indeks, ya indeks saya coba ganti, eh, oh sorry, salah. Jadi yang seharusnya saya copy itu adalah yang bawah ini saya copy, saya save. Ketika saya buka, ada data waktu sekarang, ada data waktu sekarang. Berarti kalau saya insert lagi, misalkan nilainya adalah 123, parameter nilai ultrasonik. Bentar kita refresh. Oh ya, sebentar. Berarti di fungsi insertnya ya. Ini query insertnya ya. Berarti kita coba dicek di query insert. Oh ya, kita belum memperbarui untuk query insertnya ya. Ah, ah, di query insertnya kita perbarui. Ini kita stop saja. Ah, perbarui query. Jadi nanti query insertnya akan diperbaiki. Nah ini, jadi diperbaiki query insertnya. ah, jadi query insertnya itu sebenarnya bertambah ini doang, cuma bertambah waktu.
ya. Jadi di query insert itu sebenarnya dia cuma menambah waktu. Jadi set default waktunya itu adalah ini. Kita coba copy, kita perbarui di query insertnya, kita perbarui, kita save, kita coba lagi query insertnya. Oh, sebentar. Sorry, aduh, ini nggak ada sama dengannya, pantasan nggak masuk-masuk. Nah, itu. Coba kita cek. Nah, itu. Sudah tiga. Jadi saya lupa tadi sama dengan di sini. Kita cek. Nah, ini ketika dia refresh nanti akan ada masuk. Nah, ini 444 gitu kan. Nah, ini. Jadi begitupun juga dengan query edit. Kalau delete-nya, oke, oke, delete-nya nggak ada masalah. Kita back. Editnya, oh ini sepertinya ada yang salah dari fungsi editnya. Tapi itu bisa nanti teman-teman perbaiki ya. Kita fokus ke fungsi prediksinya gitu kan. Nah, jadi sekarang kita coba berfokus ke sesi prediksinya. Jadi untuk melakukan prediksi nanti kita menggunakan bantuan Python. Jadi kita sudah punya tiga data. Jadi misalkan kalau data kita ini banyak jumlahnya, misalkan 555, 666, kita random aja gitu ya. Satu, tapi sebentar, ini ada outlier ini. Jadi tidak ada data 6.656 ini nggak ada. Jadi kita harus tahu juga interval datanya ya. Jadi saya hapus itu, takutnya dia nanti jadi noise. Ah, sekarang kita coba prediksi. Jadi untuk melakukan prediksi kita ambil data waktu, terus kemudian kita ambil juga untuk nilainya. Jadi misalkan nanti kita masukkan waktu, tanggal, tanggal, bulan, tahun beserta dengan waktu jamnya, maka dia nanti akan memprediksi berapa nilai sensor yang ada pada waktu tersebut. Nah, kita bisa dengan minta bantuan AI. Jadi di sini saya tinggal minta AI untuk apa namanya, membuatkan ininya ya. Tapi untuk melakukan fungsi prediksi tentu saja Anda sudah harus punya Python ya. Jadi di sini saya sudah menginstal Python. Jadi Python. Jadi saya pakai Python. Terus nanti saya tinggal buat script predik gitu, ML gitu. Ah, Kemudian nanti saya tinggal buat script untuk melakukan prediksi. Ah, tapi untuk melakukan prediksi di dalam untuk melakukan prediksi di dalam hosting kita perlu untuk mengakses database MySQL-nya. Jadi MySQL-nya itu remote MySQL-nya kita enable itu. Biar kita bisa mengakses ke database-nya. Ah, jadi kita bolehkan dulu IP-nya. Jadi misalkan di sini sebentar saya cek IP public saya. Ah, jadi saya bolehkan IP public di sini di jaringan saya untuk melakukan remote ke MySQL. Yang tujuannya adalah untuk keperluan prediksi ya. Jadi jadi data yang didapatkan melalui remote MySQL ini
selanjutnya nanti akan diprediksi. Sebentar, di pengaturan cPanel di sini saya tinggal tambahkan add host gitu ya. Saya tinggal tambahkan add host. Nah, udah. Jadi IP ini sekarang dibolehkan ya. Jadi ada beberapa IP yang dibolehkan untuk melakukan remote. Nah, kemudian selanjutnya saya tinggal minta AI untuk ini nanti akan dibuatkan script pakai Python. Jadi nanti kita membutuhkan beberapa library. Jadi kita perlu install ini. Ini langsung dibuatkan scriptnya. Jadi yang kita butuh di sini adalah beberapa library. Ini kita tinggal paste. Dia nanti akan mendownload ini MySQL connector. Udah, kalau saya udah ada ya. Dia dia akan install MySQL connector, terus Panda dan scikit-learn ya untuk machine learning. Terus di sini nanti tinggal bikin untuk ininya. Ini untuk fungsi prediksinya ya. Nah ini. Nah, ini untuk fungsi prediksi. Jadi nanti teman-teman tinggal menginputkan data waktunya. Nanti dia akan melakukan